Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan mengerjakan sebuah tugas praktikum, yaitu praktikum Tarkom 1. Langsung saja ke bagian langkahnya. Di sini langkah pertama ini dapat mereview eh, terdapat jaringan apa saja yang ada di tabel tersebut. Nah, untuk langkah kedua ini kita akan memeriksa konfigurasi jaringan dari PC menggunakan eh, CMD. Terus ngecek, langsung ke CMD. Kemudian kita ketik IP config all. Ini enggak sih ya? No. Nah, sudah terlihat IPv6 atau disebutannya MAC address sama default gateway atau nama IP-nya. Oke, selanjutnya langsung buka ke websitenya. Langsung buka. Ini terusnya agak enggak ini. Setelah itu langsung ke wifi. Oke, langsung ketik ARP, kemudian isi MP-nya, yaitu tunggu aja. Oke. Oke, belum terlihat ya. Terus menunggu ini. Oke, baik, pada bagian angka keempat ini kita dapat melihat terdapat preamble, kemudian MAC address seperti ini. Terus bagian IP address-nya seperti ini tampilannya, kemudian frame-nya, kemudian data ARP-nya, kemudian FCS-nya. Oke, sebelum ke ada pertanyaan, apakah sudah muncul? Ya, belum ya. Coba. Belum ya. Harusnya sih ini ya, bener ya. ARP or C. Ya. Harusnya udah bener ya. Belum muncul juga ya. Apa ya? Sudah muncul ya. Di sini sudah terlihat lah ya eh, destinasinya, kemudian MAC address-nya sama IP-nya pada bagian IP pertama. Oke, langsung ke bagian pertanyaannya. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Ya, jawabannya ya MAC address. Oke, yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Karena PC harus mengetahui
IP-nya. Ya, ini IP-nya. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Oke, langsung ke website. Yang pertama yaitu ke ini. Nah, ini sudah terlihat nilainya itu E8, FB 1C 21 56 dan 77. Yang sini tuh 6 octet. Oke, ketik aja. E8 harusnya agak besar juga sih. Nah, E8 ini aja kan. Oke, E8 FB 1C 21 56 kemudian 77. Oke, soal nomor 4. Sebutkan vendor ID atau disebutannya UI dari source NIC dalam balasan ARP-nya. Nah, misalnya ini source NIC yang disebutkan itu pada bagian 3 octet pertama. Sini terlihat source NIC-nya C4, B8, dan B4. Oke, yang kelima, bagaimana dari MAC address yang merupakan UI 3 octet pertama. Nah, kemudian yang keenam, sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, biasanya itu di bagian 3 octet terakhir yang nilainya 10 6F kemudian 27. Oke. Baik, selanjutnya langsung ke bagian latihan kedua. Nah, pada latihan kedua ini kita langsung ke bagian SMP. Nah, sebelum SMP kita harus masuk ke bagian pingnya di bagian command prompt, kemudian ping kita masukkan IP address kita yaitu 192.168.100.1 menjalankan. Nah, sudah jalan ya. Tapi sabar-sabar, ini harus ulang lagi. Continue saving, jalankan lagi. Terus 192.198. Harusnya udah muncul lah ya. Oke, udah muncul. Oke, langsung ke pertanyaannya. Apa MAC address dari yang IC PC? Biasanya itu pada bagian source-nya. Ya, source destination mungkin ya, destination. Kita ketik bagian source-nya ya, yaitu P8 kemudian
FB, kemudian 1C, kemudian 21, kemudian 56, 77. Oke, soal nomor 2. Apa MAC address dari default gateway-nya? Default gateway-nya itu bagian IP-nya. Ini SIM4, B8, B4, terus 10, 6F, itu 27. Oke, lanjut nomor 3. Anda dapat klik tanda lebih dari ini pada bagian frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Untuk frame-nya ini 0x atau kali 0x 0 Oke, soal 4. Dua baris terakhir yang ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 address, berisikan source dan destination. Mana yang bagian IP address source dan mana yang bagian destination. Oke, ini sudah terlihat ya. Kalau bagian source dan destination itu bagian ini ya. Oke. IP source-nya itu 192.168.100.253. Kemudian untuk destinasinya 192.168.100.1. Nama IP destinasinya. Oke. Kemudian selanjutnya Anda dapat klik di barisan manapun pada bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame, hex, dan ASCII dalam panel paket bytes pada bagian bawah. Kemudian klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Oke, langsung ke kontrol, kemudian bagian outlet 2 outlet terakhir itu berisikan high. Oke, itu high ya. Kemudian soal berikutnya, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas, kemudian periksa frame echo dari reply. Nah, ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Untuk gambarannya seperti ini ya. Apabila yang awalnya destinasinya 1, apabila ke reply, maka hasilnya akan berbalik. Yang awal 1 jadi 253, kemudian pada source-nya juga yang awalnya 253 menjadi 1. Nah, reply. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destinasi address. Oke. Tampilannya destinasinya seperti ini ya, seperti soal nomor 1 tadi. Tinggal copy aja. Oke, selanjutnya pertama
kita langsung hentikan saja ikonnya server yang sedang berjalan. Kemudian sebelum aktifkan kembali, kita langsung baca terlebih dahulu. Klik icon start. Ya continue to saving ya. Continue to saving. Kemudian habis itu buka ping, kemudian ketik ping, habis itu benar ya, lupa kodenya. .cisco.com. Oh nggak ada. Mungkin gini ya, www.cis.com. Mungkin belum jalan ya, bentar ya. Coba. Harus jalan ya. Oke, di sini baru bisa dikarenakan saya harus mengganti jaringan, yaitu saya menggunakan hotspot, dan ini baru muncul dikarenakan wifi saya itu error jaringannya, pingnya cukup merah, jadi nggak bisa muncul. Jadi saya pakai hotspot, jadi langsung muncul. Oke, langsung ke bagian pertanyaannya. Dalam frame request echo pada bagian ping pertama yang merupakan address. Oke, nah ini sudah kelihatan lah ya, yaitu ini langsung ini adalah source-nya. Source-nya ini. Oke, lanjut. Itu destinasinya, bentar, ini destinasinya ke ini, habis itu ke sini. Nah, oke, ini kan sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung pada file data ini. Ini destinasinya dan ini source-nya. Oke, kita klik manual aja ya. Source-nya 10, terus 162 kok titik ya, 162 114, terus 237, kemudian untuk destinasinya 72 163 4 185. Oke, lanjut masuk ke dalam nomor 3 ya. Mengapa IP address destinasi itu berubah sedangkan MAC address destinasi tersebut itu masih sama? Nah, karena IP address itu berubah dikarenakan pingnya berubah. Kalau MAC MAC address mana ya,
address, destinasinya tetap sama karena pada Ethernet 2 selalu terkirim ke next hop yang sama. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung pada dalam preamble? Itu nilainya 8 bits. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Ya, sekian, terima kasih.